bisa nge-trigger dari ultinya gak sih? Iya. Dengan adanya Baxia kan, Iya, tapi ada perbedaan skill resource. jadi jarang bisa ngerembet tapi dari Curse Ball Tank minimal harus bisa dicicil juga sama Agoy. Karena terlalu sustain itu dia tadi ya untuk teman-teman Batcave. So, mungkin kita langsung lihat aja bagaimana teman-teman dari kedua belah tim bisa memaksimalkan hero-nya. So without any further ado, let's get jump to the land of down. Alright, dan terlihat ya bagaimana Han akan mencari informasi terlebih dahulu. Di manakah keberadaan dari sosok junglernya, tapi memang gameplay Jawhead yang emang udah kelihatan cukup template ya sekarang. Yang biasanya nyebrang ke orange musuh, ini sekarang udah ngebantuin temennya aja juga. Karena memang secara damage untuk smart missile-nya juga kan lumayan kencang dan mempercepat proses pengambilan jungle dari Chen. Betul sekali, bicara soal emblem yang dibawakan juga ya Hayabusa ini pada dasarnya juga bakal template ngambil karya Warcry untuk nambahin damage, ditambah lagi dengan adaptive damage melalui Trill gak sih? Ya, dengan ada pull yourself together juga ya untuk Chico, seenggaknya inspire-nya akan teridus juga dari segi cooldown-nya, ditambah dengan Swift dan Weakness Finder pastinya. Tapi yang perlu diingat memang secara ini hero adalah scaling hero yang butuh banget 3 item minimal. Walaupun memang untungnya dia bisa nge-skip shoes ya atau boots ya untuk one-one itu sendiri. Tapi yang perlu diingat dari one-one juga adalah dia adalah hero momentum. Kalau momennya nggak dapat ini bakal susah sih. Ngandelin basic attack ini bakal lumayan berat. Sehingga harus punya momentum yang tepat juga. Apalagi tugas dari Agoy di sini cukup besar pastinya untuk bisa bagaimana mencicil atau memberikan efek stun juga dengan chain combo dari burst fireball-nya. Nah itu dia. So far masih sangat kondusif ya, belum ada skirmish, belum ada early rotasi yang menumbangkan ke area korban jiwa juga. Dan mungkin penentuannya di area objektif netral. Walaupun kerap kali kita lihat Assassin Jungler biasanya ngabaikan ke area objektif turtle. Cuman berbeda dengan Hayabusa mungkin dari Chen. Iya tapi sejauh ini dari Invizo-nya juga nggak yang langsung terburu-buru amat untuk bisa ejector gagal. Itu dia, flicker bakal terdengar langsung di follow up kah dari pemain-pemain RRQ Sena. Karena nampaknya dengan adanya bantuan yang membuat Batcave EXO masih bisa sustain damage tersebut. Dan jujurnya adalah ini Daniel awal-awal mau main sama siapa? Belum ada yang bisa follow up. Nggak ada yang belum bisa follow up karena Agoy lebih tipikal yang ngepok ya kan. Nggak yang bisa instant burst untuk nge-damage juga. Sementara Chen-nya juga masih sibuk farming. Chico masih nunggu waktu juga untuk bisa dapetin power spike-nya. Jadi untuk early game juga ini masih agak cukup berat. Kecuali mungkin gameplaynya dirubah nih dengan Daniel yang lebih coba untuk main agresif ke area jungle-jungle yang dimiliki sama Batcave. Ah itu dia, that's why mereka coba untuk buang waktunya dulu sehingga Invizo nggak langsung masuk ke area objektif turtle. Meanwhile, RRQ Sena kini yang udah mulai coba untuk memancing kembali keributan di area Turtle Pit. Turtle ditarik, tapi Invisor ready to fight. Mereka coba untuk mulai maju dengan area Baxia Shield Unity dan bahkan kali ini mereka bakal ngasih follow up maju ke depan. Lihat bagaimana Turtle-nya masih bisa diamankan dengan ini Retribution Chang on Pena, bahkan First Blood pun dikantongi. Agoy tumbang mengarah ke arah Daniel, no flicker for defensive sehingga double kill berhasil disecure oleh sang jungler dari Batcave EXO. Dan bayangkan Baxia isi bihun kalau kata Lim Kocul ya. Ini benar-benar kuat banget. Double kill pun dikantongi, turtle pun ke objektifnya bisa dipegang. Dengan bermodalkan, wah ini belum ada item defensif yang secara pasti juga ya. Apalagi juga tadi Corvette ikut team fight kan. Mau menuju ke arah satu power X-nya juga. Sementara RRQ mereka dalam keadaan yang cukup tertinggal sekarang. Again pertanyaan aku adalah mau main sama siapa Danielnya? Wah ini menjadi mimpi buruk nampaknya, awalnya tidak baik. Belum ada pertukaran yang bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena ya. Terpantau Batcave EXO juga mereka coba untuk mundur terlebih dahulu walaupun di area bawah. Ini nggak cukup balance juga nih sebenarnya setup pertemuan antara Corvette dan juga Benji. Ini cukup babak belur. Iya karena memang sustain banget ya dari Corvette juga dengan lifestyle yang dimiliki jauh lebih tinggi lah di atas dari Badang. Tapi aku ngeliat dari RRQ Sena semenjak kehadiran dari Agoy mereka sempat mendapatkan satu kemenangan di Progressive Round 1. Tapi di Progressive Round yang kemarin mereka terpleset dan aku ngeliat adanya kembali permasalahan yang hampir sama adalah EXP yang gak connect jujur aja. Koneksi dari XP-nya ya. Apakah chemistry jadi satu hambatannya kah? Atau entahlah yang perlu dijawab oleh teman-teman dari RRQ Sena juga kali ini. Udah mulai memberikan satu buah serangan di area bottom lane. Tapi ada satu buah hard guard juga belum masuk oleh tubuh dari seorang Corvette. Tapi nampaknya Corvette tidak mampu untuk bisa menahan damage yang terlalu besar dari tim RRQ. Sehingga satu pemain at least tumbang di tangan teman-teman RRQ Sena. Yes, hanya satu yang tumbang tapi membutuhkan 4 orang juga nih dari RRQ-nya. Tapi seenggaknya ini ngebuat adanya resource yang banyak keluar. Dari hard guard, dari flickernya juga untuk Corvette.
Dan ini akan dimanfaatkan pula oleh Artisena untuk bisa mempersempit ketertinggalan mereka dan start duluan ke area dari Turtle. Oke, udah ada Flash of the Assist. Huba akan semakin memberikan sustainability yang oke dan stabil di arah Inviso yang kini udah mulai mengarah ke arah objektif Turtle ditarik oleh tim RRQ Sena. Bahkan Daniel ejector ke arah belakang. Mengarah ke arah satu pemain Corvette Slow Survive. Dan bahkan kali ini Inviso bakal coba untuk memberikan badannya ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh tim RRQ. Sehingga mundur menjadi langkah yang bijak nampaknya. Tapi mereka coba untuk kembali melangkah maju. Karena Turtle-nya sudah mulai kembali terkikis. Tapi flicker itu dia dari arah sisi Benji yang mengarah ke area teman-teman Batcave. Memberikan satu buah follow up ke arah belakang. Tapi nampaknya Corvette mampu untuk menembakkan ke arah Daniel. Bahkan Turtle di take over. Double kill. Berhasil di-secure oleh sosok Corvette looking for more karena Agoy. Nowhere to hide. Tidak ada tempat untuk bersembunyi sehingga 3 pemain dari RRQ tumbang. Dan bahkan kali ini Chen, one man standing. Masih bisa mundur ke arah belakang. Itu dia. Pertanyaan yang masih belum bisa terjawab dari RRQ adalah mau ejector siapa? Pertama, follow up-nya gak ada. Kedua, mereka tebel semua sampai akhirnya Chen gak punya targeting juga ejector. Yes, lagi-lagi mereka masih coba untuk mencari satu buah perolehan poin mati. Inviso still sustain dan bahkan kali ini Chen coba untuk mulai menggocek dan itu dia masih bisa di-follow bagi negara crossbow tank yang menyala di area lini pertahanan yang memiliki Batcave sehingga 2 pemain harus ditumbangkan oleh tim RRQ Sena. Tidak adanya hard guard juga ngebuat tidak ada penyelamatan untuk Inviso-nya. Dan ini momen yang sangat-sangat dimanfaatkan dengan baik oleh RRQ. Mereka dapetin 2 poin kill. Mereka invade juga ke arah purple buff-nya walaupun memang... Oh, flicker? Wow, masih mau lebih nampaknya Corvette featuring Huba. Maju ke depan, tapi Corvette harus dikikis kembali oleh tim RRQ Sena. Bahkan itu dia, satu pemain tumbang pertukaran yang tidak begitu adil walaupun Benji berhasil kembali menukar Huba yang harus hilang. Wah, ini Batcave EXO mereka terbawa adrenalin kah? Mereka flicker tanpa memikirkan kalkulasi yang matang juga sampai akhirnya Corvette harus tumbang. Walaupun tadi Huba juga buang flicker untuk bisa numbangin ke arah Chen. Tapi tetap aja ini belum menjadi pertukaran yang worth juga. Sementara ini ada hal yang cukup berbeda dari segi data yang tadi kita baca ya. Untuk Chico-nya sekarang jauh lebih aktif dengan bermodalkan 2 item. Dengan Corrosion, dengan Demon Hunter Sword. Sementara ngelihat dari sosok Digimon ya. Dia belum ikut team fight nih. Dia lebih fokus untuk ngancurin juga nih turret demi turret. Karena outer bottom turretnya tadi ya, hancur di tangan dari Digimon. Yes, dan so far so good banget sih laning yang dihandle oleh Digimon ya. Walaupun memang mirroring dari RRQ Sena juga nggak pasif. Mereka juga udah mulai memutus Chico nih di area bawah. Mampukah teman-teman dari RRQ Sena kembali matahin setidaknya perfect turtle yang dari tadi 2 kali turtle udah diamankan oleh Inviso. Iya, karena memang secara power hero juga ini cukup timpang ya. Bagaimana mengontrol dari segi objektifnya, tapi lihat. Oke, mereka masih mau coba untuk memberikan satu perlawanan mengarah ke arah Corvette. Itu dia tumbang di tangan pemain-pemain RRQ Sena dan Turtle masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Batcave. Mereka memilih untuk mundur ke belakang. Daniel mencari satu buah targeting tapi fokus dari RRQ. Mengarah ke arah mid lane outer lebih dahulu, nggak mau terlalu fokus untuk bisa mempick off kembali ke arah Batcave EXO. Iya, dan tadi aksi penyelamatan dari Huba juga masih belum berhasil ya. Walaupun perfect turtle bisa didapatkan oleh Batcave EXO tanpa adanya upaya dari RRQ yang mengganggu ya. Batcave Huba pernah memperkuat Rebellion Esports di MPL ID Season 8 sebagai mid laner. Yes. Itu adalah season debut juga untuk Huba di Rebellion, dan itu season pertama juga Rebellion yang join MPL. Oke, dan ya sama-sama veteran ya bisa dibilang ya. Punya Banget gak sih? pengalaman season 8, sekarang udah 15 ya kan. Udah 7 season ya? 7 season. 3,5 tahun ya? Betul, 3,5 tahun itu udah lama banget. Dan so far Huba memberikan impact yang besar banget untuk teman-teman dari Batcave EXO ya. Dengan Angela roamernya yang udah punya flash of the assist bahkan fighting time. Yes, itu ya, dengan fitting time-nya juga yang akan memotong dari cooldown bagi hard guard-nya juga. Dan satu winning condition yang dimiliki sama RRQ Sena adalah mereka bisa memanfaatkan power split push dari Chen. Sementara kan kalau dari Batcave EXO mereka kayaknya hero-hero teamfight semua ya. Paling enggak harus ada 2 orang. Atau Huba sendirian. Tapi kita tahu apalah daya gitu loh seorang Angela untuk nge-clear wave sendirian. Ketemu sama Hayabusa, itu bukan pilihan yang bijak harusnya. Tapi ya Batcave EXO mereka jangan sampai juga nih ya terdistract dengan adanya split push power yang bisa dimanfaatkan oleh Chen. Sementara ya itu yang harus di-exploit juga sama RRQ Sena adalah mendistract semuanya tapi Digimon. Yes, Benji ini udah mulai coba untuk membuka peluang. Tapi flicker terdengar, ini nampaknya jadi satu informasi yang mahal juga. Walaupun di area bawah belum ada yang diutus ya untuk bisa clear dari far lane yang udah dipegang oleh Chen. Dan ini dia nih,
PR dari RRQ ya setelah mereka cukup ngoyo lah tadi objektif netral turtle-nya. Tapi ya mereka udah mempersempit lagi. Tadi kan goldnya kan sempat dipegang sama BKF EXO ke angka 2.500 something. Nah ini udah mulai dikejar lagi nih, menandakan RRQ Sena mereka udah menjalankan job desa dengan cukup baik ya. Oke, mereka tahu power untuk kontesnya agak sedikit susah mereka relakan. Tapi mereka cari celah yang lain juga untuk bisa memanfaatkan atau mempanis pergerakan dari BKF EXO yang lumayan overcommit. Yes, karena Lord yang sempat dipoke oleh teman-teman RRQ Sena tidak direset. Masih coba untuk terus di follow up dan pakai bagi kedua belah tim. Masih coba untuk mulai maju, Digimon sudah mulai show off. Sudah mulai ready untuk memberikan bantuan. Synchrovision itu dia, belum ada zaman Force sudah mulai dikeluarkan. Mengarah ke area satu pemain, tapi Lord di-secure. Dengan adanya Retribution yang on point coming from Chen. Walaupun Godlane mereka harus tumbang, dua pemain bahkan hilang. Tidak ada pertukaran bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Yes, karena memang dari Chan-nya juga unggul level ya secara power retribution-nya juga. Dan itu yang betul-betul dimanfaatkan, serangan kejut. Dengan adanya Quad Shadow yang masuk ke area dari Lord. Memang jatuh ke tangan dari RRQ, tapi dengan hilangnya dua player mereka membuat akhirnya Lord pun menjadi Lord giveaway aja. Ya, tidak ada advantage yang bisa dimaksimalkan. Selain far lane, bahkan ini RRQ Sena udah mulai mendapati adanya serangan-serangan lagi nih yang harus mereka terima. Dan far lane dari Chen pun tidak bisa memberikan impact lebih. Ini harus ditahan sih ya, karena akhirnya yang didelegasikan untuk memegang lane bawahnya ini ada Corvette-nya juga. Walaupun lane atasnya masih cukup seimbang ya, masih sama-sama ada inner turret-nya juga. Oke, keuntungan yang sebenarnya menjadi netral lagi juga nih dari kedua belah tim. Mereka dapetin 2 poin kill untuk BKF EXO, dapetin Lord yang juga bisa di-clear tanpa bisa berjalan, bahkan setengah dari lane of down juga enggak. Jadi keadaan kembali netral, kembali tenang juga nih, belum ada inisiasi kembali yang bisa kita lihat. Ya udah mulai coba untuk ditarik ulur lagi. Targeting dari Daniel juga udah mulai nggak terlalu agresif seperti early game nggak sih? Kita lihat di sini Daniel udah lebih wise dan mungkin salah satu chance mereka untuk bisa maksimalin pick of powernya adalah trigger Huba punya hard guard dulu. Iya, tapi Huba juga sejauh ini dengan 1 kali ke takedown aja berarti positioningnya masih cukup aman. Dan kalau udah menginjak arah mid to the late game kayak gini, kita udah lihat gimana Huba ini udah mengganti target. Mungkin awal-awal untuk secured objektif, dia hard guard-nya langsung target ke arah Inviso. Tapi di momen tadi, hard guard-nya langsung ke Digimon. Untuk semakin memperkuat lagi sosok damage dealer tumpuan ya. Berarti kan the carry, the only one carry harusnya bagi BKF EXO. Yes, hyper carry yang dia bawakan mengarah ke area. Harusnya Digimon udah ready juga dengan 3 item premiernya ya. Atau Trinity-nya, Holy sudah di tangan dan ya sejauh ini RRQ mereka masih main aman. Masih coba untuk memaksimalkan laning jauh nih untuk produktivitas yang bisa mereka lakukan. Karena emang gak banyak hal. Selain itu, dan invasi terhadap jungle juga masih belum dilakukan sebetulnya. Karena keduanya memberikan space to God lane. Begitupun juga dengan adanya Chico yang ini udah mulai berhasil nih, pelan-pelan dapetin turret. Yes, dan Chico kalau memang di teamfight dia harus perhatikan juga trigger dari mungkin nantinya udah ada winter-winter yang selesai. Itu bakal menghambat juga, masalahnya ini tembusin satu hero aja masih lumayan susah. Apalagi kalau udah ada winter. Jadi kayak positioning dia penting banget, harus diperhatikan. Karena tadi kita lihat di dalam satu buat teamfight di area Lord, dia kena burst dari Synchrovision, dari Chrono Dash. Digimon itu udah langsung hilang seketika. Oke, posisi yang nampaknya ini menjadi harga mati yang perlu dioptimalkan. Sebagai output damager dari teman-teman RRQ Sena yang udah mulai kembali ready untuk memantau karya Lord. Begitupun juga dengan BKF EXO yang nggak mau buru-buru, walaupun mereka lagi megang kendali. Dan sebetulnya yang bikin takjub adalah RRQ Sena benar-benar masih bisa ngestabilin dari segi keuangan sih. Iya, masih nggak terlalu jauh juga ya. Tapi BKF EXO juga nahan nih. Mereka nggak yang kesusul atau terkejar segimana banget. Sementara dari Lord yang sudah ter-enhance sekarang akan ditarik dulu ke area dari BKF. Oh, Conceal? Yes, dengar Daniel sama juga depan ejector. Mengarah tempat karyahan, hilang. Satu pemain tumbang dari BKF EXO misalkan 4 pemain. Tapi nampaknya itu tidak menjadi satu buah ganjaran karena teman-teman dari RRQ Sena masih coba untuk mau lebih maju ke depan. Udah ada satu bebenci juga yang mengarah ke arah player tersebut, teman Corvette berhasil pick up again and again. Retribution yang on point coming from Chen. Membuat Lordnya kembali diamankan. Dan lihat bagaimana Chico tidak bisa menembus karya lini pertama, justru double kill yang diamankan oleh Digimon GP. Oke, dan lagi-lagi berarti ini menjadi netral ya, karena BKF EXO bisa menangin teamfight-nya. Walaupun Lordnya juga
ini bagus banget sih Retribution dan cara menyelinap masuk dari Chen juga. Tapi masalahnya, ini Lord bakal bisa di-clear lagi sama Batcave. Yes. Kalau ngeliat dari segi itemization, langsung ada combo meriang ya dari Agoy dengan glowing Ice Queen dengan panas dingin. Terus itu pakai Blood Wings juga untuk ngebuat dirinya punya shield tambahan. Tapi again, ini seperti dejavu. Lordnya berjalan di atas, hampir setengah tapi udah bisa di-clear. Ya, 2 Lord ya in total. Dan semakin late game, mereka coba untuk memaksimalkan kembali peluang yang ada di depan mata. Karena Daniel Ejector mengarah ke area sosok Invizu yang tidak sempat untuk diselamatkan oleh Huba. Ya, karena Hingga hilang. memilih untuk tidak diselamatin ya. Karena bakal bisa jadi buy one get one. Tadi udah terlalu banyak juga damage yang diterima. Karena bahaya kalau misalkan Hubanya juga ditumbangkan. Mereka dalam keadaan yang tertinggal sekarang masih dalam mode defense terlebih dahulu. Sementara turret-turret udah mulai dirontokkan satu persatu oleh RRQ. Wah, ini mencengkamnya adalah fakta bahwa Batcave juga nggak punya high ground defender nggak sih? Ya. Yang dimana itu juga jadi PR kalau mereka nggak bisa kembali dapetin space khususnya dari Digimon ya. Walaupun so far Digimon damage-nya terlalu masih mengarah ke arah Daniel yang dipaksa harus mundur kembali. Ya ini kita lihat ya nanti abis ini punggungnya Digimon luka kayak. Karena bener-bener dia yang menjadi the real carry gitu loh. Ya. Mid-nya utility. Romnya ya udah Rom ya. Jungle-nya juga tank kan. Jadi secara damage dealing nih bener-bener Digimon dan semua protect Digimon. Dan Digimonnya juga lumayan bisa jaga diri ya dengan tanpa bisa ter-pick off sama sekali juga. Tapi kalau Digimonnya hilang sih ini bakal udah ya harusnya ya. Selesai Ya, lumayan berat gitu. Karena ya balik lagi nih late game bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari RRQ Sena karena melihat adanya potensi minim high ground yang diamankan oleh Batcave. Tapi dengan keuntungan mereka bisa nge-sustain dari team fight-nya, ini mungkin jadi satu buah hal yang bisa mereka maksimalkan karena Invizu sudah mulai mengamankan karya Winternya, bisa coba untuk mulai bertahan dari serangan yang dimiliki oleh tim RRQ Sena. Bahkan sama Ford dan Chico Synchrovision sudah mulai mengarah ke area satu pemain benci tumbang dan bahkan Daniel akan menjadi korban selanjutnya, double kill di Sekiro sosok Corvette dan bahkan ditukar dengan area 2 player dari Batcave Exo Chico maju ke depan, shutdown, double kill, menyisakan one man standing Huba, looking for triple kill dan wipe out, diamankan oleh RRQ Sena. Itu dia one waktunya bersinar, pada akhirnya bisa mendapatkan triple kill dan wipe out di tangan RRQ Sena. Mereka akan fokus langsung one straight push di arah tengah. Wow, tidak ada yang menjaga lini pertahanannya dimiliki dan ini dia game dramatis yang bisa diamankan oleh teman-teman RRQ di game yang pertama. Hilang Digimon, hilang juga gamenya. Benar-benar akhirnya momen yang bisa dimanfaatkan